Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khair nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-bashirin nadhir wa sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'is sami'il basir. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, Habib khusus Al-Habib Farid Ba'bud dan Al-Habib Syarif bin Aqil bin Syahab, dan para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, khususnya Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Mubarak dan para ulama yang lain, jazahumullah anna khairal jaza, para hadirin dan para hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah majlis al-mushtaqun dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus haul yang ke-16 al-arif billah al-alim al-allamah al-syaikh al-murabbi al-syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari radhiyallahu ta'ala anhu hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi majelis kita. Tidaklah kita pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa diampuni oleh Allah, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hanya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang disebut sebagai sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam. Nabi yang mempunyai mahkota al-wasilah. Kemudian Nabi yang mengalami mi'raj, Nabi yang termulia yang menaiki buraq, Nabi yang kelak membawa bendera di hari kiamat terbesar, yaitu bendera al-hamd, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk Allah, ciptaan Allah yang bertemu dengan penciptanya, yaitu Allah Rabbul Alamin, yaitu pada peristiwa 27 Rajab Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau bermunajat di gunung Turi Saina, meminta kepada Allah untuk melihat Allah, Allah tidak mengabulkannya. Bahkan Allah menjawab, lantarani engkau tidak akan bisa melihat aku, walakin inzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah gunung itu, yaitu gunung Turi Saina, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau ternyata gunung itu tetap tidak berubah, tidak hancur, engkau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, tatkala Allah bertajalli terhadap gunung tersebut, ja'alahu dakka, menjadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun tersungkur dalam keadaan pingsan. Sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Musa sempat memandang Allah tapi tidak mampu, terus pingsan. Sebagian lagi mengatakan tidak sempat sama sekali tapi pingsan dahulu. Itulah maqam Musa alaihi salam, Nabi yang sangat sering disebut namanya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Nabi yang paling rancak disambat itu adalah Musa alaihissalam.
Kenapa? Karena perjuangannya, karena kemuliaannya, karena jerih payah beliau, dan salah satu daripada ulul azmi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya di dalam Al-Quran Rabbul Alamin sekitar 900 kali lebih. Dan begitu pula seterusnya. Yang disebut-sebut para nabi-nabi, para rasul-rasul, yang terbanyak ternyata adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Allah, tapi Allah Maha mengetahui bahwasanya Nabi Musa tidak mampu untuk mendapatkannya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah, tapi Allah yang memberikan kepada beliau. Allah yang menentukan Isra dan Mi'raj. Allah yang menentukan pertemuannya dengan hambanya di sebuah tempat namanya Hadratul Qudsi atau Hadratul Itlaq. Setelah melalui sekian lama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelumnya singgah di Madinah, kemudian mendapatkan harum yang wangi di Mesir, kemudian singgah di Magom Musa, tempat berdirinya Nabi Musa di bawah pohon di Yordan kalau sekarang, singgah di Baitul Lahmin, tempat kelahirannya Nabi Isa, baru kemudian Nabi kita Muhammad masuk ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita 7 keajaiban dunia. Yang mana 7 keajaiban dunia ini adalah versi Allah, pendapat Allah. Yaitu pertama adalah Ka'bah. Ini adalah keajaiban yang ada di dunia. Karena Ka'bah adalah rumah pertama yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sumur Zamzam adalah keajaiban yang ada di dunia. Keberkahan yang Allah ta'ala turunkan, berikan karena adanya Nabi Ismail yang masih bayi yang kehausan. Kemudian yang ketiga Masjid Nabawi atau Madinah Al-Munawwarah, karena di sana ada makom Nabi Muhammad SAW. Yang keempat Mesir adalah salah satu keajaiban karena di sana ada makam dan kuburnya Masyitah yang berani menentang raja yang sangat zalim di saat itu. Sezalim-zalimnya sekarang, tidak seperti Fir'aun. Fir'aun namanya disebut dalam Al-Quran. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Bahkan Fir'aun menantang Tuhan. Wahai Haman, ujar Fir'aun, bangunlah menara yang tinggi, setinggi-tingginya. La'alli attali ala ilahi Musa wa Harun. Barangkali aku bisa ketemu dan bisa menilik Tuhannya Musa dan Harun. Dia kepingin menantang. Itu Fir'aun. Dan ternyata seorang wanita yang bernama Masyitah, suaminya, anaknya yang kecil dan anaknya yang besar tidak mau mengikuti Fir'aun, akhirnya dibunuh dan kemudian harum makomnya. Yang menciumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, apa ini bau harum ini? Jibril mengatakan itu adalah kuburnya Masyitah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah itu Nabi kita singgah di tempat berdirinya Nabi Musa. Nabi Musa bukah dari Mesir karena dikejar-kejar oleh Fir'aun dan anak buahnya. Nabi Musa bukah, akhirnya keuyuhan, bernaunglah beliau di bawah pohon. Pohon itu kemudian disebut Makom Musa, tempat berdirinya Nabi Musa, yang sekarang posisinya ada di negara Yordania, dan sampai sekarang pohon itu ada. Dan itu adalah tempat yang mulia. Nabi Muhammad singgah di sana. Kemudian tempat yang mulia di Palestina, yaitu Baitul Lahmin, Bethlehem, tempat kelahirannya Nabi Isa. Ceritanya panjang, indah, bagus, liku-likunya, perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali 7 tahun. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala berumur 33. Nanti di hari kiamat tatkala Imam Mahdi ada, beliau turun dari atas langit dan akan menyempurnakan 7 tahun umur beliau. Beliau akan menikah di Madinah dengan seseorang wanita yang bernama Fatimah. Kemudian beliau akan meninggal di Madinah dan dikuburkan di sisi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah Baitul Maqdis itu sendiri, yaitu Al-Masjidil Aqsa.
Pada waktu Nabi kita Muhammad SAW singgah ke sana 27 Rajab, umur beliau 53 tahun, itu Masjidil Aqsa tidak aktif. Tidak ada orang sholat. Bahkan Masjidil Aqsa pada waktu itu ada sebagian ulama mengatakan roboh. Ada yang mengatakan tinggal bekasnya saja lagi, tinggal pondasinya saja. Tapi tatkala Nabi Muhammad hadir, dilukiskan, digambarkan Masjidil Aqsa itu sempurna. Padahal sudah roboh. Kalaupun tidak roboh, dalam keadaan yang perlu rehab, artinya sebagian hancur dan lain sebagainya. Masjidil Aqsa sudah lama tidak dipakai, tapi tetap namanya Masjidil Aqsa karena waktu dibangun oleh Nabi Sulaiman bin Daud disebut sebagai Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, Al-Masjidil Aqsa. Sebagaimana Masjidil Haram, pada waktu Nabi Muhammad berada di Mekah tidak ada yang sholat di sana, tidak ada yang i'tikaf, tidak ada yang, tapi tetap namanya Masjidil Haram. Walaupun 360 berhala berjajar di sana. Di dalam Ka'bah ada berhala-berhala yang ganal-ganal, ada Hubal, ada Lata, Uzza dan lain sebagainya, besar-besar. Tapi tetap namanya Masjidil Haram. Karena apa? Waktu dibangun sudah disebut sebagai masjid oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ka'bah adalah rumah Allah. Yang membangunnya adalah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail 500 tahun sebelum dibangunnya Al-Masjidul Aqsa. Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bertahan di dunia ini, ini aja tempat-tempat yang istimewa. Yang lain tidak istimewa. Bisa jadi tempat lain istimewa asal punya hubungan dengan tempat-tempat ini. Selain daripada itu tidak mungkin terjadi keistimewaan. Tidak mungkin terjadi kemuliaan Banjarmasin kecuali kalau Banjarmasin punya hubungan dengan Makkah. Kecuali kalau Banjarmasin mencintai Madinah. Kecuali kalau Banjarmasin ta'zim dengan Al-Masjidul Aqsa Palestina dan lain sebagainya. Apabila tidak, maka tidak ada hubungan kemuliaan sama sekali. Karena tempat yang mulia yang ditentukan oleh Allah hanya ini yang terjadi di malam Isra wal Mi'raj, di bumi. Ini kalau kita bicara bumi. Kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad SAW naik ke atas langit, dan di sana beliau diceritakan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Tanda-tanda kebesaran Allah ada 5 ayat dalam surat Ar-Rum, dari ayat 20 sampai ayat 25 itu wa min ayatihi an khalaqakum min turab fa idza antum basharun yantasirun wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian apalagi tanda daripada kebesaran Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di atas, yaitu afaq, langit dan lain seterusnya. Nanti dibahas dalam Isra Mi'raj. Kemudian wa fi anfusihim, dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka yang benar itu Allah. Apa dalam diri kita? Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ternyata kita mempunyai semua yang ada di dunia ada pada diri kita. Tumbuh-tumbuhan ada, bulu, kemudian rambut, tumbuh-tumbuhan. Binatang ada, corona, ya kan, binatang itu. Kemudian apalagi kuman dan lain sebagainya ada dalam diri kita. Ada yang cacing dalam perutnya, ya kan. Binatang ada dalam diri kita. Kemudian tumbuh-tumbuhan ada dalam diri kita. Semua daripada hal-hal yang ada di alam semesta ada dalam diri manusia. Sehingga manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi. Kalau kalian mempelajarinya. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Semuanya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Supaya Nabi Muhammad itu kalau berkisah itu yakin. Beliau bukan tidak yakin, tapi akan lebih yakin lagi tatkala beliau langsung melihatnya. Tatkala Nabi bercerita tentang surga, beliau bercerita memang beliau pernah masuk ke dalam surga.
Tatkala Nabi Muhammad menceritakan neraka, beliau pernah ke neraka. Tatkala Nabi Muhammad bercerita tentang Sidratul Muntaha, beliau pernah ke Sidratul Muntaha. Tatkala Nabi bercerita tentang Nabi Ibrahim, beliau pernah ketemu Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Musa, orangnya tinggi, kemudian agak ikal, kemudian dan lain sebagainya, karena beliau pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Itulah gambaran ilmu mukasyafah, ilmu kasyaf, ilmu di mana dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang gaib bagi seseorang, dan orang itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisakah umat yang mencapai derajat demikian? Bisa, dan ada jalannya, karena Allah Subhanahu wa taala mengakhiri cerita Isra Mi'raj itu tatkala bertemu dengan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan difardukannya salat. Seakan-akan Allah berpesan, semua yang engkau lihat wahai nabiku, semua yang engkau saksikan wahai nabiku adalah ilmu, yang mana ilmu itu bisa didapat oleh umatmu, tapi ini jalannya as-salah. As-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. As-salatu mi'rajul arwah atau mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Apa mi'raj? Tangga. Orang yang ingin ekonominya maju, dia harus naik tangga. Tangganya apa? As-salah. Orang yang ingin derajatnya naik, dia harus naik tangga, dan tangganya adalah as-salah. Orang yang semuanya as-salah sebagai alat hubungan dia dengan Allah Rabbul Alamin. As-salah. Makanya sangat jauh sekali kalau dikatakan kalau sudah tinggi derajatnya, kalau perlu sembahyang lagi, itu bohong. Kalau ada mengaji ilmunya belajaran tengah malam, bersunyi-sunyian, ujung-ujungnya parai sembahyang, itu kadada. Itu jelas sesat, menyesatkan. Andaikan sholat itu bisa jatuh, Nabi Muhammad pertama kali yang dijatuhkan bagi dia kewajiban sholat, tapi ternyata hatta tawarramat gadamah, Nabi sholat tahajud sampai kedua batis beliau bengkak karena banyaknya sholat tahajud sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani mutahajjid, tahajud. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat tiap malam tahajud. Kenapa? Karena mereka tahu satu-satunya telepon Allah adalah as-salah. Jadi kalau mau berhubungan dengan Allah, as-salah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasjud fasjud waqtarib, maka sujudlah, maka engkau akan dekat. Nabi bersabda, aqrabu maudhi'in aqrabu ma kana al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Atau kama qala Nabi SAW. Paling dekatnya hamba dengan Tuhannya tatkala dia sujud. Tatkala dia sujud, dia paling dekat dengan Allah. Makanya sujud itu disunnahkan memperbanyak doa-doa, dan tidak boleh baca Quran. Kata ulama, sujud haram baca Quran. Kemudian ruku juga haram baca Quran. Doa, ruku itu mengagungkan Allah dan doa. Kemudian sujud itu meninggikan Allah dan doa. Dan Nabi SAW memberi contoh doa-doa tersebut. Pujian tersebut. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subuhun kudus rabbul malaikat wa ruh, subhanallahi jabarut al malakut al kibri wal azamah, Allahumma laka raqa'tu bika amantu laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa lahmi wa dami wa mastaqalat qadamaya lillahi rabbil alamin. Semua ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholatnya sempurna dengan sunnah-sunnahnya, dengan ta'zimnya, dengan akhlaknya, maka berarti dia sudah mempunyai tangga menuju kepada Allah, tangga ke atas langit. Sehingga tidak heran kalau mereka para ulama-ulama yang wali itu menjadikan sholat untuk mereka zikir, ingat kepada Allah. Tatkala mereka perlu sebuah keputusan istikharah, ya sholat. Tatkala mereka perlu sesuatu hajat, ya sholat hajat. Semuanya sholat. Sehingga mereka mengurung dirinya dengan as-salah. Sandalnya Sayyiduna Bilal terdengar di dalam surga bunyinya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara amalan beliau tidak batal wudu. Artinya dia bila batal wudu. Dan apabila selesai berwudu, dia sholat minimal 2 rakaat. Bilal ibnu Rabah, sahabat Nabi, sandal sidin itu bunyinya keras.
Karena ya mungkin karena sandal sidin dari kayu, sandal yang mahal kan dari kulit. Mungkin sandal sidin ya sandal murah karena kayak kelompan gitu, apa jadi kelom. Jadi klotak bunyinya itu nyaring. Ternyata sandal itu bunyinya ada di dalam surga sebelum Bilal meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. Kenapa? As-shalah, salatnya bagus, kemudian munajatnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Nabi kita Muhammad ke dalam surga, kemudian melihat istana yang besar. Wahai Jibril, istana siapa itu kok luar biasa besarnya? Jibril menjawab, itu istananya Umar ibn al-Khattab. Akhirnya kata Nabi, ya sudah kalau gitu kita lewat saja, tidak usah masuk, tidak usah mengucapkan salam, tidak usah menilik-nilik, karena Umar dia tidak suka ya ditilik-tilik dan sebagainya. Dia paling menjaga kehormatan istrinya, jadi tidak mau dia diintip-intip. Hanya kata Sayyidina Umar pada waktu Nabi berkisah itu, ya Rasulullah, maulah ulun ke itu berperasaan lawan pian. Kada ya Umar, itu perasaan yang bagus, kata Nabi SAW. Seorang laki-laki memang harus begitu, menjaga kehormatan istrinya, menjaga kehormatan saudarinya, menjaga kehormatan ibu, menjaga kehormatan wanita-wanitanya dengan cara menutup mereka dari pandangan orang lain dan juga menutup matanya dari memandang yang lain. Barang siapa memandang orang lain, istrinya dipandang orang. Kalau kamu menilik bininya orang, bini kamu ditilik orang. Kamu tadi utudan. Sebagaimana kamu berbuat akan diperbuat seperti itu. Kalau engkau melihat saudarinya orang, saudarimu dilihat orang, dan begitu seterusnya. Karena Allah menentukan seperti itu di alam semesta ini. Oleh karena itu jaga kehormatan wanita-wanitamu dengan menjaga kehormatan wanita-wanita orang lain. Jaga hartamu dengan menjaga harta orang lain. Jaga kewibawaanmu dengan menjaga dan menghormati kewibawaan orang lain. Kalau kamu ingin didatangi orang, datang ke rumah orang. Kalau kamu ingin disapa orang, tegur dan sapa orang. Kalau kamu ingin orang salaman sama kamu terlebih dahulu salaman sama orang. Kalau kamu ingin orang mengucapkan salam sama kamu ucapkan salam duluan kepada orang, dan begitu seterusnya. Karena imbalan pasti ada dari Allah Subhanahu wa taala. Cintailah orang lain, orang akan mencintai kamu. Tapi kalau kamu benci kepada orang lain akan benci kepada kamu. Hakadha kama tadinu tudan. Katanya Imam Syafi'i, man yazni yuzna bihi walau bihimarihi. Barang siapa berzina, keluarganya akan dizinahi orang. Kalau dia tidak punya keluarga perempuan, keledainya yang perempuan dizinahi orang. Sampai kayak gitu, kata Imam Syafi'i. Artinya hukum karma itu ada. Hukum dunia, walaupun nanti di akhirat tergantung daripada dosa diampuni atau tidak, diazab atau tidak, Allah alam. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad mutola'ah langit. Nabi kita Muhammad ke Sidratul Muntaha, Rafraf, Mustawa, kemudian bertemu dengan Allah sebagai puncak daripada magam, yaitu al-ma'rifatu billah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah tariqah. Kemudian langit satu dan seterusnya, barzah, kemudian surga neraka adalah hakikat, ilmu kasyaf. Tidak mengetahuinya kalau kecuali orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaratnya harus bersih hati, harus dicuci dengan air Zam-Zam. Kan Nabi diisi dengan air Zam-Zam. Kalau kita dibersihkan, kalau Nabi tidak, bersih di atas kebersihan. Kemudian puncaknya adalah al-ma'rifatu billah. Kalau sudah ma'rifatu billah itu sudah adalah magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini kita merayakan yang ke-16 haul daripada Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Murabbi Al-Alim Al-Allama Al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari radhiyallahu anhu wa arda. Beliau adalah guru yang sangat memperhatikan murid-muridnya. Beliau adalah mendidik dengan istiqomah di majlis beliau. Cukup bagi beliau kemuliaan dan karamah tatkala murid-murid beliau menjadi orang-orang yang ulama, yang salihin, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhiyal karamah. Karena apa? Ilmu jika diajarkan, kemudian muridnya mengajarkan lagi, itu adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir kepadanya. Bagaimana kalau muridnya 10?
terus dapat pahala dia. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau 10.000 muridnya yang kemudian manfaat, bacakan Fatihah, memintakan ampun, mengangkat tangan kepada Allah untuk gurunya, maka gurunya dalam magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karamah yang luar biasa. Belum daripada kemuliaan-kemuliaan beliau, akhlak mulia beliau. Beliau orang yang paling tidak mau merepotkan orang lain. Beliau sakit, kemudian berobat. Begitu ada pejabat mau membayarkan, ternyata apa? Sudah dibayar, tidak perlu dibayar. Karena apa? Beliau tidak mau merepotkan orang lain. Radhiyallahu anhu. Itu adalah sifatnya seseorang Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu warḍahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan hubungan kita kuat dengan para aulia dan terutama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Ulun badahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doakan di hadapan kita ada banyak lawan. Lalu kita minta doakan Ustaz Mulkani disambung dengan lain. Amin. 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 لمن شرب هذه المياه ومن يرد هذه الأطعمة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الأطعمة وهذه المياه قضاء الحاجات وغفران الذنوب وتكفير السيئات وأن الله سبحانه وتعالى يجعل من شرب ومن أكل من الصالحين والصالحات متقين متقيات يماء زمزم يقرئك السلام بكلمة الله التامة من شر كل شيطان هامة ومن شر كل عين لامة أدفع عنهم السوء بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.